Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa nafa'ana wa nafa'ani fi daraini amin. Wa inna min akhlaqihi lan setuhune setengah saking akhlake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min akhlaqihi lan setuhune setengah saking akhlake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku al-iffatu ngrekso awak wal qanaatu lan nerimo ya radha ridho sapa Kanjeng Nabi minal libasi saking pira-pira pakaian wa ta'ami lan pira-pira panganan. Bil maujudi kelawan perkara kang ana wala yas'alu lan ora takon sapa Kanjeng Nabi anil mafqudi saking perkara kang ora ana wama damma lan ora wama dama lan ora nyacat sapa Kanjeng Nabi ta'aman ing panganan ta'aman ing panganan qattu hale babar pisan. Sebagian dari akhlaknya Kanjeng Nabi menjaga dirinya, jiwanya Kanjeng Nabi, dan juga Kanjeng Nabi mempunyai sifat qanaah, mengandung arti neriman. Jadi menerima apa yang dimiliki, menjaga diri dan juga menerima sesuatu hal yang dimiliki. Beliau ridha dengan pakaian yang baginda Rasul miliki. Beliau menerima makanan yang ada di depannya atau yang dia miliki.
Kanjeng Nabi belum pernah bertanya sesuatu tentang makanan yang tidak ada di depannya. Dan Kanjeng Nabi belum pernah mencaci, mencela, menghina makanan sama sekali. Ini adalah merupakan akhlak dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi yang harus ditiru oleh kita. Kita juga harus menerima atas sesuatu hal yang diberikan oleh Allah kepada kita dari makanan, dari pakaian, harus nerima. Jangan suka adean kukuda berem. Adean kukuda berem itu ingin ganteng, ingin cakep, tapi memakai atau menggunakan barang orang lain. Lebih baik memakai sesuatu perkara yang kita miliki, sekalipun bentuknya tidak mewah, tidak baik seperti yang kita harapkan yang dimiliki oleh orang lain, lebih baik seperti itu. Menerima dari pakaian. Jangan sampai kita ingin bergaya, ingin menyandang dengan pakaian-pakaian yang hebat, yang bermerek, tapi pakaian itu hasil dari pinjam atau milik orang lain. Maka kita harus terima sesuatu hal yang dimiliki oleh kita, syukuri. Maka sebagian dari akhlak baginda Rasul, ridho dengan pakaian yang beliau miliki. Begitu juga dengan makanan yang ada. Kamu pulang ke rumah, pas disuruh makan sama orang tua, di meja nggak ada temen nasi, di meja cuma ada nasi aja dengan garam, wis nerima. Jangan sampai menuntut kepada orang tua, kenapa enggak ini, enggak ada ini, enggak ada ini. Saya enggak mau makan karena enggak ada temannya. Enggak boleh kayak gitu. Ketika ada makanan di meja, ketika kamu disuruh makan, ya wis makan apa yang ada. Dan seandainya kalian juga lagi bertamu dikasih makan sama pribumi, sama sohibul bait, udah makan aja makanan yang ada di depan kalian. Tidak boleh menanyakan makanan yang tidak ada, dan tidak boleh mengambil makanan yang tidak terduga sama tangan kita. Yang ada aja yang ada di depan. Oh, ini akhlak Rasul nih. Sebagian akhlak Rasul suka makan. Dan Rasul tidak suka menanyakan sesuatu hal yang tidak ada. Rasul menerima makanan yang ada di depan baginda Rasul. Wala yas'alu 'anil mafqud. Tidak suka bertanya tentang makanan yang tidak ada. Banyakan kan anak-anak sekarang kalau disuruh makan, mana temen nasinya? Udah dimasakin mie, gak mau dengan mie, maunya dengan telur. Udah dimasakin telur, gak mau dengan telur, maunya dengan daging ayam. Itu gak boleh. Ya seadanya aja. Ada dengan daging, alhamdulillah. Adanya cuma dengan telur, alhamdulillah. Adanya cuma mie, alhamdulillah. Adanya cuma garam, ya alhamdulillah. Wis menerima apa yang ada di depan kita. Tidak boleh bertanya tentang sesuatu hal yang
Tidak ada. Itu akhlak yang kurang baik, tidak diajarkan oleh Rasul. Yang diajarkan oleh Rasul itu adalah menerima apa adanya dan menerima apa yang ada di depan kita. Wa madama ta'aman qatun, dan juga tidak boleh mencela. Ya. Tidak boleh nyacat, ngehina. Ngapain pasakan kayak gitu? Gak mau. Nah, itu gak boleh. Atau ketika kamu makan, sayuran itu masih keasinan, mie itu kepedesan, gak mau. Ngapain kayak gini? Ini kepedesan, gak mau. Ini keasinan, udah. Jangan dicacat, jangan menyacat, jangan menghina, apalagi menghina makanan. Ngapain saya makan kayak gitu? Gak level, gak boleh kayak gitu. Pokoknya makan. Ya, makan. Menerima sesuatu hal yang ada di depan mata. Nah, lakin in ajabahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Lakin in ajabahu, tetapi lamun gumunaken sapa Kanjeng Nabi ing ta'am, akalahu mangka dahar sapa Kanjeng Nabi ing ta'am, wa in karihahu lan lamun sengit sapa Kanjeng Nabi ing ta'am, tarakahu mangka ninggal sapa Kanjeng Nabi ing ta'am. Tetapi tetapi seandainya ada makanan yang aneh, aneh, yang diinginkan, ya begitu ada di depan, dia tidak makan. Tetapi kalau ada makanan dan makanan itu tidak disenangi, ya tidak boleh dicacat, tidak boleh dicaci, tinggalkan aja, nggak boleh dimakan, enggak. Ketika kita senang dengan makanan itu, ya makan. Ketika tidak suka, tidak senang, ya jangan makan. Jangan dimakan. Tidak boleh mencela, tidak boleh menghina, sama sekali tidak boleh menghina pada makanan. Rasul tidak mengajarkan. Ngapain pasangan kayak gitu? Sorry lah ya, gak boleh, gak level, gak boleh. Apalagi kamu menghina, tidak boleh. Menghina apa? Menghina makanan. Gak masuk di mulutku, gak masuk. Itu bukan kelasku. Gak boleh kayak gitu. Harus menerima sesuatu makanan yang ada depan kita, terima. Kalau emang merasa aneh dan kita pengen makan, kalau memang tidak enak, kita tidak senang, tidak suka, tinggalkan aja. Dengan catatan tidak boleh menghina kepada makanannya atau menghina kepada orang yang membuatnya. Apa ini makanan kayak gini? Nah, wa ma baghadahu lan ora ngelaraaken sapa Kanjeng Nabi ing ta'am ila ghairihi maring saliyane Kanjeng Nabi, layat lubu ora jaluk sapa Kanjeng Nabi min adin saking wong suwiji syai'an ing sewiji-wiji, wala yamudu ainaini lan ora dawaaken sapa Kanjeng Nabi ing peninggal lorone Kanjeng Nabi ilama maring perkara indah ghairihi kang tetep ana ing dalem sandinge saliyane Kanjeng Nabi.
Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku haliman aris. La yadobu ora pernah bendu sapa Kanjeng Nabi. Sabiron tur sabar alal balai ing atase bilai wal ada lan ing atase piloro. Kami Kanjeng Nabi belum pernah menyakitin atau marah dikarenakan makanan nafsu nih. Karena makanannya enggak selera, akhirnya marah. Apain makanan kayak gini sampai dibuang-buang apalagi? Enggak. Makanya awas, ingat nih. Harus menjadi peringatan dan contoh tuh baginda Rasul. Jangan sampai kalian membuang-buang makanan, dosanya besar loh. Apalagi mencaci, mencacat, menghina, enggak boleh. Kanjeng Nabi tidak memberikan contoh. Mau makan, tidak tinggalkan. Dengan catatan tidak boleh menghina. Dan tidak boleh mencaci, menghina orang yang masaknya, tidak boleh. Ketika Kanjeng Nabi makan dan makanan itu keasinan, apa yang diucapkan oleh Rasul? Alhamdulillah. Ketika ditanya oleh sang istri tercinta, alhamdulillah, kebetulan saya tuh pengen yang asin. Alhamdulillah ayeuna sekarang mendapatkan yang asin. Padahal asin. Saking ingin membahagiakan orang yang memasak, saking ingin membahagiakan istrinya. Makanya awas. Rasulullah tidak mencontoh, memberikan contoh kepada kita, kepada umatnya. Kita supaya apa? Mencaci sesuatu hal yang dimakan oleh kita. La yatlubu min ahadin, dan tidak boleh. Kanjeng Nabi belum pernah mencari sesuatu hal dari seseorang terhadap sesuatu perkara. Apa ya? Lu pengen makan orek, nyari dulu. Minta ke orang yang lain, ke orang lain. Minta dong. Nyari makanan ke yang lain, pengen mie, nyari dulu, minta dulu. Kanjeng Nabi tidak pernah mencari sesuatu hal yang tidak ada di depannya dan belum pernah meminta ke seseorang tentang sesuatu yang tidak dimiliki oleh Kanjeng Nabi. Wala yamudu ainaini ila ma inda ghairihi, dan Kanjeng Nabi tidak memandang dengan kedua matanya Kanjeng Nabi tentang sesuatu yang tidak ada di depan Kanjeng Nabi. Yang Kanjeng Nabi mandang yang ada aja. Makanya ketika kamu nih bertamu nih, kamu bertamu banyak kan, di depan kamu ada telur, di depan kamu ada sayur, pas di depan orang lain ada ikan, ada sate, kamu tidak boleh, nggak boleh. Terima yang ada aja yang di depan, rizki yang ada di depan, nggak boleh. Terima apa yang ada di depan mata. Gak boleh memandang sesuatu yang lain dan sampai tangannya merogoh-rogoh ingin mengambil makanan yang jauh. Gak boleh, terkecuali kalau sahibul bait atau pribuminya mengasahkan makanan. Ini baru. Kalau tidak diasahkan jauh ya jangan. Ya, kalau kamu bertamu yang satu lagi tutupin sama tutup nasi. Ditutup nasi kok ada ikannya, saya kok disuguhin gak dengan ikan, diambil di mukanya, boleh, gak sopan itu. Wa kana haliman, Kanjeng Nabi begitu roman sekali. La yaghdabu, belum pernah marah. Makanya kamu jangan pemarah. Kanjeng Nabi bukan pemarah. Kanjeng Nabi itu sabiran, sangat sabar. Sabar terhadap apa? Halal bala, ketika menerima cobaan. Sabar. Wal ada, dan penyakit pilara. Sabar. Gak boleh cengeng, buduk sedikit, nangis.
buduk nangis. Ya, cenang nangis. Comel. Tahu comel? Comel, ember. Bilang ke orang tua, "Ma, buduk ma, nih gara-gara nggak ada air nih di pondok nih." Padahal dianya yang jorok, dia suka mandi. Akhirnya yang disalahkan pak kiainya, yang disalahkan pengurusnya. "Ma, baju teh hilang terus. Kalau hilang, pokoknya kalau di lemari hilang." Padahal dia mulut ember, bukannya hilang, dijemur jatuh, malas nyuci lagi. Ya, "Ma, kalau di pondok tuh nggak suka makan, makanan tuh nggak enak-enak." Nah, ember. Ya, berarti kan suka bermulut ember, banyak apa? Banyak ngadu-ngadu. Nggak boleh santri mengadu, banyak mengadu, mengeluh kepada kedua orang tua, karena santri itu harus belajar mandiri. Ya, harus belajar mandiri, mandi sendiri. Ya, masa kalau kamu buduk yang disalahkan pengasuhnya, "Kang, kenapa santri akang tuh buduk sih? Berarti akang nggak merhatikan santri." Ya, masa urusan buduk diurus sama akang? "Oh, kamu tuh buduk ya? Oh, sini. Dikasih obat sama akang nih. Waduh, sini. Tiap hari ini dibakin dirinya, dibakin. Nah, dibakin sama akang. Mau? Ya, mau dibakin, dimandiin kayak gitu. Mending yang dimandiinnya anak kecil. Pas yang dimandiin Azfa gimana? Kalau lagi dimandiin ngencingin anak gimana? Ya, mau dimandiin, mau? Ya, apa? Harus mandi sendiri lah. Harus mandi sendiri. Nyuci sendiri juga nggak boleh. Nyuci kok dititipin ke orang tua, suruh nyuci di rumah. Ya nggak boleh itu, nggak boleh. Tahu akan tuh. Pokoknya akan itu tahu yang dilakukan santri itu tahu. Awas sekali lagi melanggar kayak gitu, wis. Santri itu harus belajar mandi. Tidak boleh menjadi anak tidak boleh menjadi bencong. Banget. Harus mandiri. Gak boleh ember. Datang orang tua oponan, bisul di lumbujur. Ya. Padahal yang jorok siapa? Yang jorok diri sendiri. Ya. Coba di sini kamu kekurangan air enggak? Enggak. Air cukup enggak? Cukup. Sekarang mah cukup. BAB juga enggak antri, sekarang mah bisa. Mandi bisa barengan, enak kan? Apalagi perempuan coba. Masya Allah, masa perempuan nanti perempuan cuma buduk aja ngeluh kepada orang tua. Ingat nih, santri udah diakui menjadi santri kalau udah budugan. Kalau belum pernah buduk berarti belum diakui santri. Urusan badan atau urusan di badan, di kaki belang, biarin aja. Kuda belang mahal harganya. Tetapi kalau santri belang hebat kelihatannya, berarti diakui menjadi santri. Biarin aja, nanti juga hilang lagi. Gak ada buktinya santri yang mendapatkan istrinya jelek. Buktinya santri itu istrinya, nanti juga hilang sendiri. Biarin aja zaman itu ya. Biarin, akan juga mondok nggak pernah pindah dulu tuh di Ciwaringin mondok, ya buduk juga, pindah lagi ke Tegarajo, ya buduk juga. Bukan tandanya tidak suka mandi, ya mandi sih gimana, mandi 2 kali 3 kali, ya tetap baik, karena dalam kitabnya juga ada alamatul budugi, utawi piro tetep ngerem buduk.
Apakah perempuan tidak buduk? Sama, santri itu mesti sama buduk. Betul nggak? Apakah mau jelek dibilangnya, jelek disebutnya? Masa ada satu pesantren anaknya buduk disuruh pulang karena alasannya takut tepak. Pulang aja, kamu itu buduk, nanti tepak ke yang lain. Itu gak boleh. Akang tidak mau kok. Ada santri buduk, alhamdulillah, alhamdulillah diakui menjadi santri. Ada yang belum buduk, Kang, saya belum buduk, kau belum buduk. Berdoa ya, berdoa. Ya Allah, semoga saya buduk supaya saya dapat. Gitu dong. Seorang wali yang hebat kayak gitu, urudul faqat min a'yanil muridin. Seorang wali menangis kalau belum pernah sakit tuh. Karena apa? Karena tidak lebaran. Lebaran apa? Tidak lebaran dari dosa, tidak lebaran diangkat derajat. Makanya kapan-kapan siapapun santri yang belum buduk, doa dong ke Allah. Ya Allah, berilah aku buduk. Karena buduk adalah cirinya santri, ya Allah. Nah gitu. Toh masih sebesar segini-gini tuh pasti apa? Pasti hilang. Besok juga akan hilang tersendirinya. Buktinya banyak santri kiai-kiai kelihatan udah menjadi kiai mah, weh ganteng. Hei para santriwati, santriat, jangan merasa takut, gak apa-apa, bahagialah dengan budukmu. Gak apa-apa. Itu adalah apa? Syaratnya menjadi santri. Entah itu buduk, entah itu kokoenen, kakinya tuh, entah itu bis tulis, pokoknya mah alamat itu alamat diakui menjadi santri. Coba akan bertanya, siapa yang belum pernah buduk di sini? Angkat tangan. Belum pernah buduk? Belum pernah gatel? Bohong, gak mungkin. Nah, itu, ya, belum. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Santriwati, siapa yang belum buduk? Pasti semuanya pernah mengalami, bangga, pasti mengalami. Entah itu gatel, entah itu bisul, entah itu apa, mesti mengalami. Ya kan? Paham kan? Ya. Jadi tidak boleh apa? Tidak boleh cengeng, harus sabar. Dikit-dikit, kalau sakit ya udah diem, tinggal dirasakan, minum obat, diem, jangan cengeng. Wah. Jangan sampai suatu apapun kasih tahu orang tua, udah nanti kan kamu membuat resah orang tua. Akhirnya orang tua tidak tenang. Ya udah biarin aja, kalau sakit seandainya sakit itu sakit masih bisa ditangani. Buduk aja ngasih tahu ke orang tua. Cengeng padahal nah, yang salah dirinya kadang-kadang tidak suka mandi. Tapi di sini alhamdulillah, di sini kamu suka pada mandi nggak? Ada yang suka mandi buduk? Ya. Ya. Nah gitu ya. Jadi jangan sampai menuduh santri itu buduk jarang mandi. Jangan menuduh, dosa loh. Dosa tuh. Dosa. Mana matara mandi jadi buduk. Jangan menghukumi kalau belum pernah melihat. Lihat dulu mata dia implante. Tanyakan eta anak sok mandi henteu gitu. Lamun sok mandi buduk berarti itu mah penyakit. Toh yang namanya penyakit dimanapun pasti akan datang. Atas dah. Pasti penyakit. Jangan sampai menyalahkan pondok, jangan sampai menyalahkan pesantren. Oh pesantrennya jorok, oh pesantrennya, padahal keadaan di pesantren juga tidak jorok. Air sudah dicukupin, wudhu juga kan kamu lebih dari 5 kali wudhu tuh. Mau mujahadah malam wudhu, mau sholat duha wudhu, mau ngaji baca Quran wudhu, mau ke makom wudhu. Orang santri kita aja wudhu sehari semalam itu lebih dari 9 kali wudhu loh. Makanya lihat tuh, akan lihat wajah-wajah kamu, kalau kemarin seperti rebutan. Masya Allah, betul nggak? Santri mah lamun hideung oge ya santri, lamun hideung oge hideung kopi kok. Nah, jadi naon? Ai hideung kopi kok teh jadi masih kokole nyayan hideung na oge. Tapi lamun jama tara wudu, hideungna ge hideung black sweet. Awas. Ya, awas. Satu sama lain tidak boleh saling meledek, tidak boleh saling menghina. Kamu wudu, jangan mendekatin saya, nanti
nggak apa-apa. Kamu duduk ya sini dong, bagi-bagi gitu. Nah, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling merendah. Paham kan? Ya, gitu. Jadi santri itu harus apa? Harus sabar. Karena dicontohin oleh Kanjeng Nabi begitu sabar menghadapi cobaan, menghadapi musibah. Begitu pula dengan santri harus sabar ya, benernya. Guys, tong sedih urusan buduknya, tong sedih urusan naon, ayeuna naon? Urusan bisul kayak waras. Nah, kayak waras. Cobaan santri macam-macam. Cobaan santri itu macam-macam. Aya anu gering, aya anu bekalna saeutik, sedikit bekalnya. Ada anaknya pengen mondok, orang tuanya tidak boleh mondok. Ada orang tuanya mondok, anaknya tidak mau mondok. Orang tuanya suruh mondok, anaknya mau datang ke pondok buduk. Orang anaknya udah di pondok, ibu nanti anaknya udah di pondok, kadang-kadang ibunya di rumah sakit. Ya, ada juga anaknya mondok, orang tuanya meninggal, anaknya mondok, macam-macam cobaannya itu. Maka harus kuat, santri itu harus kuat. Ya, karena untuk mencapai derajat kemanfaatan ilmu, mencapai kemanfaatan ilmu dan mendapatkan ilmu itu banyak cobaannya. Makanya harus kuat. Baik itu bekalnya banyak atau sedikit. Yang penting kita bisa di pesantren. Yang banyak tidak boleh berlebihan. Yang sedikit alhamdulillah. Yang tidak punya bekal niatin tirakat, alhamdulillah. Coba kamu di sini nggak bawa bekal, nggak punya jajan, makan bisa kan? Kalau niat tirakat tas emang kalau nggak jajan lah, makan aja sehari 3 kali cukup kok, udah dikasih makan ini makan udah nggak, pokoknya nggak mau jajan, bisa, kamu bisa. Paham nggak? Yang membuat boros itu kamu jajan, banyak pengen ini, pengen itu, kan? Pokoknya hidup ini harus apa? Harus qanaah, menerima apa yang kita miliki, dan kita tidak boleh berlebihan dengan sesuatu perkara yang kita miliki, alias tidak boleh israf. Terus dicontohin oleh Kanjeng Nabi harus sabar dari sesuatu apapun bentuk cobaan. Paham kan? Harus sabar, semuanya harus terima, baik itu penyakit ataupun musibah apapun harus sabar. Sabar itu adalah serah diri kepada Gusti Allah. Paham kan? Mudah-mudahan kalian termasuk umat-umat Kanjeng Nabi yang akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Kanjeng Nabi. Diberi kesabaran seperti sabarnya, paling enggaknya ngikutin kesabarannya Kanjeng Nabi, paling enggaknya sekian persennya lah harus sabar. Terus harus menerima tentang sesuatu hal yang kita miliki, tidak boleh kita tidak boleh kisrun kededemes terhadap dunia, harus nerima. Wis alhamdulillah. Yang penting kita hidup itu harus dijalani, dinikmati, disyukuri. Jalani